Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina azharu syi'aral Islam wa dinih. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di pelajaran akidah. Untuk sesi ini adalah al-imanu bi rububiyatillahi ta'ala ya. Kita suka belepotan ya. Iman terhadap rububiyahnya Allah Ta'ala. Makna imani bi rububiyatillahi ta'ala, makna iman terhadap rububiyahnya Allah Ta'ala, huwa al-iqraru bi anna Allah Ta'ala rabbu kulli syai'in, adalah sebuah pengakuan, sebuah ikrar bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Rabb bagi segala sesuatu. Kemarin sudah kita bahas ya, apa itu Rabb. Rabb itu al-Khaliq, al-Mudabbir, al-Maula, al-Malik. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pengurus, Allah sebagai pemilik. Itu Rabb. Jadi ketika disebut kata Rabb, maka empat makna itu terbawa semuanya. Ya. Jadi iman kepada rububiyah Allah adalah sebuah pengikraran, sebuah pengakuan kita bahwa satu-satunya Rabb segala sesuatu adalah Allah. Ya, alias Malikuhu, Khaliquhu, Razikuhu, ya, pemiliknya, penciptanya dan pemberi rezeki, kulla syai'. Wa annahu muhyi al-mumit an-nafi ad-dar. Dan kita mengikrarkan, mengakui bahwa sungguhnya Allah itu adalah sang pemberi kehidupan, sang pemberi kehidupan alias zat yang menghidupkan, al-mumit, dan zat yang mematikan, membuat mati makhluknya, an-nafi, dan zat sang pemberi manfaat ya, bagi makhluknya, kemudian ad-dar, sang pemberi madarat. Maka kita meyakini bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Untuk yang lain kita yakin enggak ada yang bisa memberi madarat kepada kita kecuali Allah, gitu kan ya. Jadi ketika ada madarat itu adalah biidznillah, itu adalah biqadarillah. Ya, ketentuan Allah. Enggak ada yang lain. Maka kita tenang. Hati kita tenang, hati kita tentram, enggak takut sama yang lain, karena yang lain enggak bisa memberi madarat kepada kita. Yang bisa hanyalah Allah. Ad-dar, an-nafi, dan kita enggak akan berharap kepada yang lain. Kenapa? Yang lain enggak ada yang bisa memberi manfaat kepada kita. Karena satu-satunya an-nafi, sang memberi manfaat adalah Allah. Maka kita akan meminta kepada Allah segala kemanfaatan. Nah, itulah makna iman kepada rububiyah Allah. Kemudian wabiyadihil khair, ya, ada di tangannya kekuasaan Allah lah segala kebaikan. Jadi segala kebaikan hanya di tangan Allah. Maka untuk apa kita mengharapkan kebaikan dari yang lain, apalagi kepada sesama makhluk, sama manusia? Kebaikannya enggak ada. Ada yang bisa memberi kebaikan kecuali Allah. Biyadihil khair, di tangan Allah lah kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu terhadap segala sesuatu. Laisa lahu bidzalika syarik. Dan dalam hal itu, dalam semua itu enggak ada sekutu bagi Allah. Artinya Allah mampu melakukan segala sesuatu. Allah mampu memberi rezeki, Allah mampu memberi manfaat, Allah mampu memberi madarat, Allah mampu menghidupkan, Allah mampu mematikan. Itu semuanya Allah enggak butuh pembantu. Semuanya Allah kerjakan dengan sendiri. Itu ya. Wal imanu bi rububiyyatillahi huwa at-tasdiqu al-jazimu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbul la syarikalah. Itu ya, meyakini bahwa satu-satunya Allah lah Rabb bagi segala sesuatu. Wa ifradullahi bi af'alih, dan Allah maha mandirinya Allah ya. Jadi meyakini Allah itu mandiri bi af'alih dalam segala perbuatannya. Artinya enggak butuh bantuan yang lain. Yang takida annallaha wahdahu al-khaliq likulli ma fil kaun, yaitu dengan cara meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu satu-satunya pencipta bagi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta terhadap segala sesuatu. Itu di surat Az-Zumar ayat 62. Kemudian wa annahu ar-raziq
li jami'il makhluqati, sungguhnya Allah itu adalah sang pemberi rezeki bagi seluruh makhluknya. Kama qala ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Tidak ada satupun makhluk yang merayap di muka bumi ini kecuali Allah tentukan rezeki baginya. Wa annahu al-maliku likulli syai', dan sungguhnya Allah itu pemilik bagi segala sesuatu. Haitsu qala subhanahu, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Lillahi milik Allah lah. Mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan bumi, wa ma fihinna, dan apapun yang ada padanya. Jadi hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, kekuasaan langit dan bumi, enggak ada kekuasaan yang lain. Enggak patut bagi kita ya untuk mengimani, meyakini kekuasaan yang lain, apalagi sampai mentaatinya, enggak ada. Itu semua kerajaan, kekuasaan hanyalah milik Allah. Artinya hanya kita taat kepada Allah atau taat kepada orang yang Allah beri izin untuk kita taati. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 64 ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Ya. Aku tidak mengutus rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Itu. Selanjutnya, qarrarallahu ta'ala infiradahu birrububiyyati 'ala jami'i khalqihi. Allah telah mengikrarkan dengan sendirinya, dengan pribadi Allah mengikrarkan sendiri terhadap mandirinya Allah dalam rububiyah. Jadi rububiyah itu hanya milik Allah saja, mandiri. Mandiri Allah dalam semua hal itu. Dalam pengurusan segala sesuatu itu Allah urus dengan sendirinya, dengan mandirinya. Untuk mengurus segala makhluk-makhluknya, semua makhluknya. Semua makhluknya, termasuk malaikat, termasuk jin, manusia, bahkan termasuk iblis itu sendiri pun. Itu semuanya biidznillah, dengan izin Allah. Dan semuanya itu adalah dalam pengaturan Allah. Memang seperti itu Allah ciptakan skenario kehidupan. Ya. Kemudian faqala subhanahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian makna Rabbil alamin ay khaliquhum wa malikuhum wa muslihihim wa murbihim bi anwa'i ni'amihi wa fadlihi. Makna Rabbil alamin adalah yakni Allah itu pencipta alam, pemilik alam, pelurus alam, ya, pengatur alam, dan segala macam-macam nikmat dan juga segala macam-macam karunia-Nya. Terus yang selanjutnya, al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Nah, tadi kita sudah bahas tentang iman kepada rububiyahnya Allah Ta'ala ya, dengan cara kita mengakui, mengikrarkan ya, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah, segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah, dan maka hanya Allah lah yang berhak untuk mengatur bagi segala sesuatu. Hanya aturan Allah yang berhak untuk dijalankan di muka bumi ini. Dan kemudian hanya Allah lah yang berhak untuk mengurus semua makhluknya. Dan hanya Allah yang mampu, karena itu semua makhluk Allah. Makanya kita sebagai makhluknya adalah satu-satunya aturan yang harus kita taati adalah hanya aturan Allah. Itu iman kepada rububiyahnya Allah, Al-Mudabbir. Maka pada kesempatan ini kita langsung aja lanjut ke al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala, iman terhadap uluhiyahnya Allah Ta'ala. Makna uluhiyah, makna iman terhadap uluhiyah adalah at-tasdiqu al-jazimu bi anna Allah Ta'ala wahdahu al-mustahiqqu li jami' anwa'il ibadati al-zahirati wal batinati. Nah, itu. Jadi iman kepada uluhiyah Allah adalah pembenaran yang pasti bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya al-mustahiq yang berhak li jami' anwa'il ibadah, untuk segala macam bentuk ibadah. Segala macam bentuk peribadahan itu hanya mutlak Allah lah mustahiknya, Allah lah yang berhaknya. Ya, baik itu ibadah zahir ataupun ibadah batin. Ya. Misal doa, wal khauf, wa tawakkul, wal isti'anah. Nah, itu adalah ibadah batin. Doa, takut, khauf, ya. Wa tawakkul, berserah diri, wal isti'anah, dan meminta pertolongan. Kemudian wassalati, waz zakati, wasyami. Nah, itu ibadah zahir. Wa ya'lamu al-'abdu yakinan annallaha huwa al-ma'bud. Maka seorang hamba itu mengetahui dengan yakin bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya ma'bud, satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fala ma'buda bihaqqin illallah ta'ala.
Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya, dengan haknya, kecuali Allah Ta'ala. Kama qala subhanahu, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ilah kalian hanyalah satu, yaitu tidak ada ilah selain Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu surat Al-Baqarah ayat 162 ya. Atau 63. Fa akhbara ta'ala annal ilaha ilahu wahid, ay ma'buda wahidun, fala yajuzu ayat takhidha ilahan ghairuh wala ya'budu illa iyyah. Nah itulah, jadi Allah telah memberi kabar kepada kita bahwa satu-satunya yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah, tidak ada yang lainnya. B. Innal imana bi uluhiyatillahi ta'ala, sungguhnya iman terhadap uluhiyah Allah Ta'ala huwa al-i'tirafu bi annallaha wahdahu al-ilahu al-haqqu la syarikalah, pengakuan bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya ilah sembahan yang benar, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian kita bisa kaji ya di surat Al-Fatihah itu sendiri. Yang pertama itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkaulah ya Allah, na'budu, kami menyembah. Iyyaka itu arti, maka mengandung arti taksis ya. Ketika maf'ulnya didahulukan ya, sebelum fa'ilnya, itu menandakan bahwa maknanya adalah taksis, hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kemudian selanjutnya ahamiyatul imani bi uluhiyatillahi ta'ala, urgensi terhadap iman kepada Allah Ta'ala. Tabdu ahamiyatul imani bi uluhiyatillahi ta'ala min khilal ma yali. Kita bisa lihat ya terhadap urgensi iman terhadap uluhiyah Allah Ta'ala itu dari sela-sela berikut ini. Satu, annal ghayata min khalqil jinni wal insi huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Tujuan daripada ciptakannya jin dan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada ya. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dua, annal maqsuda min irsalir rasuli alaihi wassalam wa inzalil kutubi as-samawiyati huwa al-iqraru bi annallaha huwa al-ma'budul haq. Bahwa maksud atau tujuan daripada pengutusan para rasul alaihissalam dan juga maksud dan tujuan daripada penurunan kitab-kitab samawiyah itu hanyalah untuk sebuah pengikraran, pengakuan dari kita bahwa sungguhnya Allah adalah satu-satunya al-ma'bud yang hak, sembahan yang benar. Kama qala walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh demi aku telah mengutus ya, satu rasul bagi setiap umat. Jadi setiap umat satu rasul untuk apa? An ibudullaha wajtanibut taghut, supaya mereka beribadah kepada Allah dan supaya mereka menjauhi taghut. Itu di Quran surat An-Nahl ayat 26. Kemudian selanjutnya anna awwala wajibin ala kulli syakhsin huwa al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Sesungguhnya kewajiban pertama bagi setiap manusia adalah iman kepada uluhiyahnya Allah Ta'ala. Kama ja'a fi wasiatin Nabi, sebagaimana telah datang pada wasiat Nabi atau dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, lamma arsalahu ilal Yaman, ketika Nabi mengutus Mu'ad kepada Yaman, qailan, sambil mengucapkan lahu kepadanya, innaka ta'ti qauman, sungguhnya wahai Mu'ad kau akan mendatangi suatu kaum, min ahlil kitabi, yaitu mereka para ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum, maka ya hendaknya pertama yang engkau ajak kepada mereka, pertama kali yang engkau ajak kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah. Ajaklah mereka kepada syahadat. Ahlu kitab. Ahlu kitab itu kita tahu orang yang ahli kepada kitab Taurat atau kepada kitab Injil. Ya, karena Quran baru turunkan. Jadi kalau sekarang mungkin ahlu kitab sekarang ya, orang yang sudah tahu Quran gitu kan. Tapi mereka belum bisa mengaplikasikan Quran, maka ajaklah mereka.
Kemudian selanjutnya makna la ilaha illallah. Hadhil kalimatul azimatu hiya awwalu wajib ala kulli syakhsin. La ilaha illallah itu adalah kalimat yang agung ya, yaitu awal kewajiban bagi setiap manusia. Kama annaha akhiru wajibin, sebagaimana la ilaha illallah itu adalah akhir kewajiban. Makanya man kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapannya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Nah itu. Mungkin untuk sesi kedua itu saja dulu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham terhadap apa yang saya jelaskan ini. Billahi ala sabil haq akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.